البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pembahasan yang lalu kita masuk pada perkataan At-Tahawi rahimahullahu ta'ala tentang peringatan mereka-mereka yang memposisikan diri sebagai penentang Allah subhanahu wa ta'ala dalam perkara takdir. Juga yang berdalam-dalam dalam usaha untuk membahasnya dan menyingkapnya. Dan disebutkan juga bahwasanya syubhat seputar perkara takdir merupakan seburuk-buruk penyakit syubhat yang bisa menyerang hati, ya. Karena penyakit hati secara umum ada berapa macam? Indak Abdurrahman. Dua, yaitu penyakit syahwat dan syubhat. Yang kedua-duanya bisa terobati dengan dua hal utama, yaitu apa? Kasfi. Dalam usaha mengobati dua penyakit ini, semuanya kembali kepada dua hal ini. Apa itu? Nah, bisabri wal yaqin. Itu intinya. Secara ringkas dari pembahasan kemarin itu, dua penyakit berupa penyakit syahwat dan syubhat. Dua cara untuk mengobatinya, yaitu dengan sabar dan yakin. Kesabaran sebanding lurus dengan ketakwaan, yang dengannya bisa terpupus syahwat. Dan yakin dengannya bisa menghilangkan penyakit syubhat. Yang tentunya untuk mencapai keyakinan yang kokoh harus mengokohkan ilmu. Dan jangan seorang merasa khawatir dengan kesendirian sebagaimana ditegaskan kemarin. Nah, sekarang masih berkelanjutan dengan hal tersebut. Bahwasanya seorang ketika telah mengetahui jalan yang hak, untuk dia tidak merasa ngeri dengan kesendirian dan keterasingan. Karena hakikatnya dia bersama dengan generasi awal yang telah selamat. Itulah al-jamaah yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis iftirakul ummah. Nah, sekarang berhubungan dengan al-jamaah. Kata Imam Ibn Abil Izz rahimahullah, wa ma ahsana ma qala Abu Muhammad Abdurrahman Ibn Ismail al-Ma'ruf bi Abi Syamah fi Kitabil Hawadith wal Bid'ah. Dan ini hikayat ringkas dari kitab tersebut, ikhwan. Dalam artian sebenarnya judul aslinya tidak demikian.
Judul aslinya adalah Al-Ba'its ala Inkaril Bid'ah wal Hawadits. Kitab Imam Abu Syamah rahimahullah ta'ala. Tapi terkadang untuk ikhtisar sering disebutkan dalam kitab beliau Al-Hawadits wal Bid'ah. Kata beliau, haitsu ja'al amru biluzumil jama'ah fal muradu luzumul haqqi wattiba'uh. Wa in kana al-mutamassiku bihi qalilan wal mukhalifu lahu katsira. Lianna al-haqqa huwa alladhi kanat alayhi al-jama'atu al-ula min ahdi an-nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama wa ashabihi. Wa la nanzuru ila kathrati ahli al-batil ba'dahum. Ini kalimat yang bagus ikhwanifillah sebagai penjelas tentang makna al-jamaah yang kita diperintahkan untuk menetapinya. Kata beliau, kapan saja datang perintah untuk menetapi al-jamaah dalam banyak ayat, kita diperintahkan untuk menetapi al-jamaah. Maka yang dimaksud adalah luzumul haqqi wa tiba'uh, yaitu menetapi kebenaran dan mengikutinya. Walaupun yang berpegang teguh dengannya sedikit dan yang menyelisihinya banyak. Dikarenakan al-haq itu adalah perkara yang berada di atasnya jamaah pertama dari zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Dan kita tidak melihat kepada banyaknya ahlul batil setelah mereka. Nah, selama seseorang bergabung bersama dengan jamaah yang pertama, yaitu jamaahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, tidak usah pedulikan banyaknya ahli batil yang ada di sekelilingmu. Ini kalimat bagus untuk dihafal. Nah, untuk memaknakan hakikat perintah menetapi al-jamaah. Qala wa 'anil Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala annahu qala as-sunnatu walladhi la ilaha illahu bainal ghali wal jafi fasbiru 'alaiha rahimakumullah fa inna ahla sunnati kanu aqallan nasi fima madha wa hum aqallun nasi fima baqi alladhina lam yadhhabu ma'a ahli al-itrafi fi itrafihim wala ma'a ahli al-bid'ah fi bid'atihim wa sabaru ala sunnatihim hatta laqaw rabbahum fakadzalika fakunu. Sunnah demi zat yang tidak ada ilah yang hak untuk disembah kecuali Dia, itu antara al-ghali wal jafi, antara berlebih-lebihan melampaui batas dan peremehan, pertengahan berarti, antara yang berlebih-lebihan gulu dan yang jafa, yaitu yang meremehkan, yang tidak memperdulikan. Dan ini banyak kita dapat ya ikhwani fillah, bahwasanya ahli sunnati wal jamaah mereka wasatun bainat ta'ifataini ad-dhalain. Nah, pertengahan antara dua kelompok yang tersesat. Maka fasbiru 'alaiha rahimakumullah, bersabarlah kalian di atasnya, semoga Allah merahmati kalian. Karena sungguhnya ahlu sunnah itu adalah orang-orang yang paling sedikit di masa yang lampau, dan mereka adalah manusia yang paling sedikit di masa yang tersisa. Di waktu yang lampau mereka juga aqallun nas, orang yang paling sedikit. Juga di masa yang tersisa ini mereka adalah orang yang paling sedikit juga. Alladzina lam yadhhabu ma'a ahli al-itrafi itrafihim, yaitu orang-orang yang tidak pergi bersama dengan orang-orang yang bermewah-mewahan di dalam kemewahan duniawi mereka. Maksudnya tidak
menjadikan dunia sebagai tujuan hidup mereka, berfoya-foya di dunia ini, tidak. Demikian pula tidak bersama dengan ahli bid'ah di dalam kebid'ahan mereka. Dan mereka bersabar di atas sunnah mereka, yaitu di jalan mereka yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai bertemu dengan Rabb mereka. Fakadzalika fakunu, maka demikianlah hendaknya kalian menjadi. Yaitu menjadi demikianlah kalian ahli sunnah yang sebenarnya. Asar ini akhwani fillah dari isi makna sangat bagus. Naam, cuman sayang dari sisi sanad padanya kelemahan. Karena datang dari jalan Mubarak Ibnu Fadalah, seorang mudallis, dan meriwayatkan dengan an-an. Dikeluarkan oleh Imam Ad-Darimi, demikian pula Imam Al-Marwazi dalam Ta'zim Qadris Shalah. Adapun dari sisi makna sangat bagus dan makna yang hak tentang ahli sunnati wal jamaah. Qala wa alamatu maradil qalbi 'uduluhu 'anil aghdhiyatin nafi'atil muwafiqah ila al-aghdhiyatid dharrah. Dan alamat sakitnya hati yaitu berpalingnya dia dari aghdhiyah an-nafi'ah, yaitu dari apa? Makanan yang bermanfaat, yang mencocoki dengan apa? Dengan kesehatan hatinya, menuju kepada al-aghdhiyah ad-dharrah, makanan-makanan yang bermadarat. Demikian pula badan, ya kawan. Kalau kita perhatikan, kebanyakan penyakit-penyakit asalnya dari apa? Dari pola makan yang tidak sehat. Nah, sehingga lambungnya diisi dengan hal-hal yang bermadarat, berlebih-lebihan atau yang lainnya. Baik. Demikian pula hati, ketika dia berpaling dari asupan yang bermanfaat menuju kepada yang bermadarat. Demikian pula wa'uduluhu an dawaihin nafi' ila dawaihin dhar. Berpalingnya hati tersebut dari obat yang bermanfaat menuju kepada obat yang bermadarat. Fahahuna arba'atu asya'. Sehingga di sini ada 4 perkara yang butuh kita kenali. Ghidha'un nafi'un wa dawa'un syafin wa ghidha'un dharin wa dawa'un muhlik. Yaitu asupan makanan yang bermanfaat. Yang kedua, dawa'un syafin, obat yang menyembuhkan. Kemudian ghidha'un dhar, asupan makanan yang bermadarat. Dan yang keempat, dawa'un muhlikun, yaitu obat yang mencelakakan. Taib, seorang muslim yang menginginkan kesehatan hatinya harus memilih 2 perkara yang disebutkan di awal, yaitu ghidha'un nafi' dan dawa'un syafi'. Nah, apa itu bagi hati? Qala fal qalbus sahih yu'athirun nafi'us syafi' ala dha'an yu'thiru. Fal qalbus sahih yu'thirun nafi'as syafi'a ala dharral mu'dhi. Maka hati yang sehat dia akan mengedepankan sesuatu yang bermanfaat dan menyembuhkan daripada yang bermadarat dan menyakiti. Fal qalbul maridhu bididdi dzalik, sedangkan hati yang sakit maka kebalikannya. Wa anfa'ul adhiyati ghidha'ul iman wa anfa'ul adwiyati dawa'ul Qur'an.
Dan makanan yang paling bermanfaat untuk hati tersebut adalah apa? Makanan berupa keimanan. Dan obat yang paling bermanfaat adalah obat berupa Al-Quran. Wa kullun minhuma fihi al-ghidha'u wad-dawa. Dan masing-masing dari keduanya padanya makanan dan juga obat. Faman talaba asy-syifaa'a fi ghairil kitabi wa sunnah fahuwa min ajhalil jahilina wa adallil dhalin. Sehingga siapa saja yang mencari kesembuhan dari selain Alkitab dan Sunnah, maka dia adalah orang yang paling bodoh dan orang yang paling tersesat. Dan ini pengkiasan yang sangat bagus ikhwanifillah tentang kedudukan al-iman dan Al-Quran bagi hati ini, yang diibaratkan sebagai makanan dan obat yang seorang senantiasa butuh kepadanya demi kesehatan dan hidupnya hati. Fa inna Allah Ta'ala yaqul qul huwa lil ladzina amanu hudaw wa shifaa wal ladzina la yu'minuna fi adhanihim waqrun wa huwa 'alaihim 'ama ulaika yunadawna min makanin ba'id. Sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakanlah wahai Nabi, Al-Quran itu bagi orang yang beriman adalah hudan wa syifa, sebagai petunjuk dan penyembuh, sebab mendapatkan hidayah dan kesembuhan. Walladzina la yu'minun, adapun orang-orang yang tidak beriman, fi adzanihim waqrun, maka pada telinga-telinga mereka itu ada penyumbat, wa huwa alaihim ama, dan Al-Quran tersebut ikhwanifillah pada mereka itu dianggap sebagai suatu kebutaan. Dalam artian mereka tidak mau melihat Al-Quran, tidak menganggapnya sebagai ghidha maupun dawa. Ulaika yunadawna min makanin ba'id, mereka itu dipanggil dari tempat yang jauh. Syahidnya di sini jelas penegasan bahwasanya pada Al-Quran itu hudan wa syifa. Sedangkan orang-orang yang tidak beriman, ya padanya penyumbat di telinganya dan hatinya ada gembok, sehingga tidak mampu mengambil hidayah maupun obat yang ada di dalam Al-Quran. Wa qala ta'ala wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidudz zalimina illa khasara. Dan kami turunkan Al-Quran yang itu merupakan shifaa'un wa rahmah, kesembuhan dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan tidaklah itu menambah bagi orang-orang zalim kecuali khasara, kecuali kerugian. Dan inilah diantara perkara yang menakjubkan dari Al-Quran, di mana satu perkara bagi yang beriman menjadi apa? Syifa wa rahmah. Tapi bagi orang-orang yang zalim malah semakin menambah kerugian, di mana mereka tidak mampu mengambil hidayah yang ada padanya, obat yang ada padanya, sehingga malah semakin menjauhkan dia dari jalan Allah. Lihat orang-orang Khawarij, contoh yang sangat nyata. Ketika mereka tidak bisa mengambil syifa dan rahmah yang ada padanya, menjadikan Al-Quran yang mereka baca, bahkan mereka berdalil dengannya, sebagai sebab mereka semakin terpuruk di dalam kesesatan. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tegaskan, kilabun nar, kilabun nar, kilabun nar, anjing-anjing neraka.
Naam, yaqra'una al-Qur'an la yujawizuna taraqiyahum. Membaca Al-Qur'an tapi tidak sampai di tenggorokan mereka. Punya alasannya kami memiliki Al-Qur'an. Tapi tatkala mereka dilingkupi dengan kezaliman, tidak menambah kecuali khasarah, kecuali kerugian. Dan di antara sebabnya akhwani fillah, kenapa? Karena mereka menjauh dari bimbingan ar-rasikhuna fil ilmi pada zaman itu, yaitu para sahabat. Bahkan mencela Rasul sallallahu alaihi wasallam, menganggap pemahamannya lebih. Dan ini di antara hal yang sangat berbahaya. Khawarij pada zaman itu menganggap dirinya lebih paham daripada para sahabat. Kami punya Al-Quran. Inil hukmu illa lillah. Bahkan Ali pun Amirul Mukminin dicela. Ketika apa? Ketika meminta untuk apa? Dalam menyelesaikan fitnah yang ada pada zaman itu, kemudian mengadakan apa? Mengadakan juru damai. Dikatakan itu berhukum dengan selain hukum Allah. Hudatsaul asnan. Orang-orang yang umurnya masih apa? Masih muda. Yang hanya bermodal semangat dengan pemahaman yang cetek. Pemahaman yang masih dangkal. Menjauh dari ulama'nya pada saat itu. Para sahabat yang mengambil ilmu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengambil pemahaman Al-Qur'an yang benar. Ini cukup sebenarnya bagi penuntut ilmu untuk dijadikan ibrah. Dijadikan ibrah. Bahwasanya dalam memahami Al-Qur'an dan dalam menerapkan suatu hukum butuh apa? Butuh bimbingan. Butuh bimbingan. Sehingga Al-Quran itu yang dia jadikan sebagai dalil bisa menjadi syifa wa rahmah lil mu'minin, bukan malah menambah khasarah, menambah kerugian baginya. Qala wa mina, ya minal Quran wa min fi qawlihi minal Quran li bayanil jinsi la lit tab'id. Dan min pada perkataan Allah Subhanahu wa taala minal Qur'an ini untuk menjelaskan jenis, bukan untuk menunjukkan sebagian. Wa nunazzilu minal Qur'an bukan maksudnya kami turunkan sebagian dari Al-Qur'an, tapi kami turunkan Al-Qur'an itu memang jenisnya dia adalah apa? Syifaa'un wa rahmah. Jadi mudahnya kami turunkan Al-Qur'an itu sebagai apa? Sebagai syifa' wa rahmah. Jadi keseluruhan yang ada dalam Al-Quran, bukan sebagiannya saja. Wa qala ta'ala ya ayyuhan nas qad ja'atkum maw'idhatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Wahai sekalian manusia, telah datang kepada kalian mau'izah dari Rabb kalian. Telah datang nasihat dari Allah. Nasihat datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang Maha tahu kemaslahatan kita. Sehingga tentunya itu nasihat yang paling bagus. Wa syifaa'ul lima fis sudur, dan penyembuh terhadap apa-apa yang ada di dada-dada ini. Wa hudan wa rahmatul lil mu'minin, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Ini ayat-ayat yang jelas yang menunjukkan bahwasanya pada Al-Quran itu syifa. Fal-Quranu huwa syifa'ut tam min jami'il adwa al-qalbiyah wal badaniyah. Sehingga dari sini kita ketahui Al-Quran itu adalah apa? Syifa'ut tam. Sebab kesembuhan yang sempurna dari semua penyakit-penyakit. Al-qalbiyah, penyakit hati, maupun badaniyah, penyakit jasad. Wa adwa'id dunya wal akhirah, dan juga obat di dunia dan akhirat. Wa ma kullu ahadin yu'ahilu lil istishfa'i bihi. Dan ini perlu diperhatikan.
Wa ma kullu ahadin yu'ahilu lil istishfa'i bih. Dan tidak semua orang itu memiliki keahlian untuk bisa mengambil, untuk bisa berobat dengannya. Kalau dikembalikan kepada Allah bisa dibaca yu'ahhalu lil istishfa' bih. Tidak setiap orang itu diberikan keahlian oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa, tidak semua diberi kemampuan untuk bisa bisa berobat dengan Al-Qur'an tersebut. Makanya di sini butuh bimbingan. Butuh bimbingan ulama, butuh bimbingan mereka-mereka yang memang telah Allah Subhanahu wa taala muliakan dengan ar-rusukh fil ilmi, kekokohan dalam ilmu. Karena tidak semua orang yang kemudian bisa membaca Al-Qur'an, tahu terjemahannya, kemudian mengklaim dirinya bisa mengambil istinbat secara sempurna darinya. Apalagi berhubungan dengan istishfa yang hubungannya dengan syubhat. Ini butuh betul-betul kekokohan dari si ilmu. Qala wa idza ahsana al-alilu at-tadawi bihi wa wada'ahu ala da'ihi bisidqin wa imanin wa qabulin tamin wa i'tiqadin jazimin wa istifa'i syurutihi lam yuqawimid da'u abadan. Apabila seorang yang sakit itu bagus dalam berobat dengan Al-Quran ini, dan dia meletakkan Al-Quran itu pada penyakitnya dengan jujur dan keimanan serta penerimaan yang sempurna dan keyakinan yang penuh, wastifa'i syuruti, dan tidak adanya dan terpenuhinya syarat-syaratnya, wastifa'i syuruti, dan terpenuhinya semua syarat-syaratnya, maka tentunya penyakit tersebut tidak akan mampu untuk menghadapinya selama-lamanya. Itu pasti. Cuma terkadang kita banyak sekali syarat-syarat yang tidak terpenuhi. Apakah itu karena tidak jujur, atau kurangnya iman, atau mungkin ada penghalang-penghalang, sehingga ketika istishfa dengan Al-Quran terasa lambat atau belum juga sembuh-sembuh. Tapi kalau terpenuhi seperti ini, ikhwan, maka yakin lam yuqawimid da'u abadan. Penyakit apapun tidak akan mampu untuk bisa melawannya. Wa kaifa tuqawimul adwa'u kalama rabbil ardi was sama'. Bagaimana penyakit-penyakit bisa melawan perkataan Rabb, pencipta langit dan bumi, atau pencipta bumi dan langit? Alladzi law nazala 'alal jibali la sada'aha aw 'alal ardi la qata'aha. Yang seandainya itu turun ke gunung-gunung maka akan hancur berkeping-keping, atau seandainya turun ke muka bumi ini tentunya akan akan terputus. Dalam artian akan hancur juga. Fama min maradin min amradil qulubi wal abdani illa wa fil Qur'ani sabilud dalalati ala dawaihi wa sababihi wal himyati minhu liman razaqahullahu fahman fi kitabih. Maka tidaklah ada suatu penyakit dari penyakit-penyakit hati dan badan kecuali di dalam Al-Quran itu ada jalan yang menunjukkan kepada obatnya dan sebabnya serta penjagaan darinya bagi orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan rezeki pemahaman terhadap kitabnya. Nah, kalimat ini kira-kira dari siapa ini? Nah, kalimat Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala. Nah, diambil dari Zadul Ma'ad
Jilid 4 halaman 352 sekitar. Demikian pula yang depan tadi diambil dari Ighatsatul Lahfan, antara dua kitab ini, akhwan. Dan memang jelas keadaan Al-Quran seperti ini, akhwan, yaitu syifa. Makanya seorang yang betul-betul memiliki kejujuran iman, nah, demikian pula penerimaan yang sempurna, maka Al-Quran cukup baginya sebagai apa? Sebagai sebab kesembuhan pada semua hal. Pada semua hal. Baik penyakit hatinya maupun penyakit-penyakit badan. Wa qawluhu laqad iltamasa biwahmihi fi fahsil ghaibi sirran katima, ay talaba biwahmihi fil bahthi anil ghaibi sirran maktuman, idil qadaru sirrullahi fi khalqih. Kita kembali ke perkataan Tahawi. Siapa saja yang tadi menjadikan dirinya sebagai penentang bagi Allah dalam perkara takdir dan menghadirkan hati yang sakit dalam memperhatikan dan memikirkan perkara takdir, maka sungguh dia telah apa? Telah mencari-cari dengan praduga dia yang penuh dengan keraguan-raguan untuk membahas tentang perkara gaib, perkara rahasia yang tersembunyi. Maka yang dikatakan di sini maksudnya ay talaba biwahmihi fil bahthi anil ghaibi sirran maktuma. Yaitu berarti dia telah apa? Berusaha untuk mencari dengan dugaan dia, keraguan-raguan yang ada padanya, pembahasan tentang perkara gaib yang keadaannya itu adalah sesuatu yang rahasia dan tersembunyi. Kenapa? Karena al-qadar adalah sirrullah fi khalqihi, rahasia Allah Subhanahu wa taala pada makhluknya. Fa huwa yarumu bi bahthihi al-ittila' 'ala al-ghaib, sehingga dia menginginkan dengan pembahasannya untuk bisa melihat perkara gaib. Ini sesuatu yang terlarang. Faqad qala Allah taala 'alimul ghaibi fala yudhiru 'ala ghaibihi ahada illa man irtada mir rasulin. Dialah zat yang mengetahui perkara gaib dan tidak akan menampakkan perkara gaib itu kepada seorang pun kecuali siapa saja yang Allah ridhai dari utusan-utusannya. Ila akhir surah. Sehingga dia telah menuntut sesuatu yang di luar ranahnya. Wa qawluhu wa'ada bima qala fihi ay fil qadari affakan kadzaban athima ay maktuma. Sehingga dia kembali membawa dia kembali dengan perkataan tersebut sebagai apa? Sebagai pendusta yang berdosa. Fa'ada bima qala fihi afakan athima, jadilah dia apa? Dengan sebab itu seorang yang berdusta. Karena orang kalau mau mengaku-ngaku ilmu ghaib, ikhwanifillah, ujung-ujungnya adalah kedustaan atas nama Allah. Kemudian dia adalah seorang yang athim, yang berdosa tentunya, karena berdusta juga apa? Telah berani masuk pada al-qaul 'ala Allah bila ilmin, berbicara atas nama Allah tanpa ilmu. Baik. Barakallahu fikum. Kalimat-kalimat yang bagus perlu kita camkan berhubungan dengan masalah hati ini, akhwan. Naktai bihadza subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa